Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning everyone for 7A and 7B. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk kelas 7A dan kelas 7B, ini adalah video terkait dengan kisi-kisi for your final test di akhir tahun ini yang akan dilaksanakan besok ya, hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Oke, langsung saja untuk kisi-kisinya itu nanti akan terbagi dalam beberapa materi yang saya ambil dari mid semester pertama dan juga materi-materi di paruh kedua di semester ini. Materi-materi tersebut nanti adalah tenis meja, kemudian berkaitan dengan atletik, berkaitan dengan silat, dan sedikit soal, mungkin ada 1 atau 2 butir soal itu terkait dengan makanan sehat. Right? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita akan bicara tentang atletik. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, materi atletik kita mengambil sprint, lari jarak pendek. Tapi sebelumnya berbicara tentang atletik, kita berbicara tentang sejarahnya. Bahwa sejarah atletik itu terbagi menjadi 2, bahwa atletik kuno dan juga atletik modern. Atletik kuno yang bersumber pada catatan-catatan pada masa-masa Yunani, kejayaan-kejayaan Yunani. Itu banyak sekali kejuaraan-kejuaraan atletik dan macamnya. Kemudian berkembang yang akhirnya menjadi atletik modern, yang awal atletik modern berada di Inggris. Atletik adalah sebuah cabang olahraga yang dianggap sebagai mother of sport atau induk dari cabang olahraga yang lainnya. Kenapa demikian? Karena atletik itu dianggap sebagai olahraga tertua. Kenapa demikian? Karena atletik dianggap sebagai olahraga tertua. Dan juga atletik ini memiliki gerakan-gerakan itu yang hampir sama atau hampir dilakukan juga di berbagai macam olahraga. Contohnya dalam teknik dasar basket, seorang pemain basket harus bisa berlari, harus bisa melempar, harus bisa syuting. Yang kesemua gerakannya itu pasti ada di atletik. Begitu juga dengan olahraga-olahraga yang lain, bila ditarik dengan atletik. Jadi sekali lagi, kenapa atletik itu dijadikan sebagai mother of sport atau induk dari olahraga, bahwa atletik adalah olahraga tertua. Dan juga salah satu yang lainnya karena gerakan-gerakan olahraga yang lainnya itu bersumber pada gerakan pada cabang olahraga atletik. Right? Okay, let's move on to sprint. Kemudian kita ngambil di sprint karena penjabaran atletik kita ngambil satu olahraga pencabangannya yaitu sprint. Sprint itu sering disebut juga dengan lari pendek, right? Jarak yang ditempuh biasanya yang paling populer itu adalah 100 meter. Yang paling populer adalah 100 meter, jarak 100 meter. Walaupun ada jarak-jarak yang lain. Ada 300 meter, ada 400 meter juga ada. Itu terkait dengan jarak sprint. Kemudian berbicara lagi tentang teknik dasarnya. Bahwa sprint teknik dasarnya itu ada 3. Start,
posisi badan saat lari dan juga posisi badan saat memasuki garis finish. Pada start ada 3 jenis start yang bisa dipilih. Oke, ada 3 jenis start yang bisa dipilih. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui juga bahwa start yang digunakan sebelum pelari melakukan pelari melakukan lari, atau start yang digunakan untuk mengawali sprint itu adalah start jongkok yang jenisnya sudah kita tahu bersama, ada 3. First, short start, and then medium start, and long start. Short start, medium start, and long start. Oke, yang ketiga-tiganya memiliki ciri khas tersendiri. Saya tidak akan bahas ciri khas tersebut secara detail, tidak, tapi saya akan langsung menuju ke aba-aba yang digunakan. Bahwa dari 3 jenis start tersebut, pelari bebas, boleh memilih salah satunya. Oke, boleh memilih salah satunya untuk digunakan mengawali sprint. Tapi aba-abanya, walaupun ada 3 jenis, aba-abanya itu sama. Saya mengambil istilah dari bahasa Indonesia. Aba-abanya adalah bersedia, siap, dan ya. Bersedia, siap, ya. Oke, posisi badan pada saat aba-aba bersedia diawali dengan berdiri di belakang garis, kemudian mundur 1 telapak kaki, mundur 1 telapak kaki, kemudian dilanjutkan lagi kaki kanan mundur 1 telapak kaki atau 1,5 atau 2 telapak kaki, sesuai dengan jenis start yang digunakan. Kemudian letakkan knie on the floor, di atas lantai, and then put your hand, taruh 2 tangan, 2 telapak tangan itu di belakang start line. Oke, di belakang garis start. Itu aba-aba bersedia. And then aba-aba siap. Oke, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah, mohon maaf, angkat pinggulnya. Oke, angkat pinggulnya, angkat pantatnya. Dengan posisi akhir, dengan posisi akhir, posisi pinggul, posisi pantat lebih tinggi daripada kepala. Dan pandanganmu selalu menuju ke depan. Itu adalah gerakan badan saat aba-aba siap. And then last activity pada aba-aba ya. Apa yang harus dilakukan? Secepat mungkin melakukan gerakan lari. Oke, secepat mungkin melakukan gerakan lari. Right? Itu dia for athletic methory. Let's move on for the next methory. It is silat, pencak silat. Oke, seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari bahwa silat itu sudah ada di Indonesia itu abad ke-7, ya, abad ke-7, catatan tertua itu abad ke-7, pencak silat sudah ada, berarti bukan dimulai ya, abad ke-7 itu sudah ada di Indonesia. Oke, bahwa pencak silat ya, sudah diketahui, sudah dijabarkan juga bahwa pencak silat sebenarnya semua orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan teknik dasar pencak silat. Karena secara lahiriah, aktivitas manusia itu merupakan teknik dasar pencak silat. Baik itu memukul, baik itu menendang, baik itu menangkis,
Itu pasti ada di aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari. Karena pada intinya pencaksilat ini adalah untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Oke, mempertahankan diri dari serangan lawan. Yang gerakan-gerakan pencaksilat, karena zaman dulu zaman kerajaan masih banyak hewan buas, masih banyak hutan belantara dan lain sebagainya. Yang gerakan-gerakan pencaksilat itu mengadopsi dari gerakan-gerakan hewan-hewan buas ataupun tumbuhan. Misalnya rumput yang sedang bergoyang, mereka adopsi bagaimana membuat jurus seperti gerakan rumput misalnya. Seperti itu. Sampai sekarang pun perguruan-perguruan pencaksilat di Indonesia juga masih memegang pengadopsian tersebut, pengadopsian tersebut. Saya ambil contoh, misalnya adalah salah satu perguruan pencaksilat adalah IKSPI. Jadi ada perguruan silat namanya IKSPI, dia itu mengadopsi bahwa jurus-jurus yang diajarkan dalam perguruan tersebut itu mengadopsi gerakan-gerakan kerah. Ya, gerakan-gerakan kerah. Itulah IKSPI atau sering disebut dengan Kerasakti, perguruan Kerasakti. Apakah ada, Mister? Memang ada perguruan Kerasakti di Indonesia. Oke, itu dia. Nah, karena saking banyaknya perguruan-perguruan yang muncul di Indonesia, yang hadir di Indonesia, yang terbentuk di Indonesia, maka kemudian negara Indonesia mengumpulkan perguruan-perguruan tersebut dalam satu wadah, dalam satu induk organisasi yang namanya adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, atau yang sering disebut dengan IPSI, IPSI, yang sekarang diketuai oleh Bapak Prabowo Subianto. Oke, itu dia tentang sedikit sejarah sampai dengan induk organisasi. And then next, let's learn to basic skill of pencaksilat. Bahwa teknik dasar pencaksilat, itu ada beberapa. Di antaranya ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan. Ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan. Kalau tangkisan itu fungsinya untuk menangkis, terutama menangkis serangan lawan, baik itu tendangan, baik itu pukulan. Yang penting kita menangkis, yang artinya kita mempertahankan diri. Ya, tangkisan berfungsi untuk menangkis, untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Kalau pukulan, kalau tendangan, intinya kedua teknik ini digunakan untuk melakukan serangan kepada lawan. Oke, masih ingat ya? Pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, kemudian pukulan melingkar. Oke, sama tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, tangkisan bawah. Oke, itu tadi fungsinya. Dan salah satu teknik dasar yang lain adalah kuda-kuda. Perlu diingat, right? Perlu diingat. 1, kuda-kuda depan. 2, kuda-kuda belakang. 3, kuda-kuda tengah. 4, kuda-kuda samping. 5, kuda-kuda silang depan. 6, kuda-kuda silang belakang. Ingat-ingat cara melakukannya. Oke, cara melakukannya. Saya contohkan 1. Kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan berarti kaki kanan atau kaki kiri maju ke depan.
Ya, maju ke depan, lebar, kemudian tekuk kaki yang maju tadi. Lututnya ditekuk. Oke, lututnya ditekuk. Kuda belakang juga sama. Oke, hanya bedanya satu kaki mundur ke belakang. Kalau kuda-kuda samping berarti salah satu kaki melebar, kangkang. Karena kuda-kuda samping berarti kaki yang kangkang tadi itu ditekuk. Beda dengan kuda-kuda tengah. Kalau kuda-kuda tengah salah satu kaki melebar, kangkang, kemudian kedua lutut ditekuk. Oke. Berbeda lagi juga dengan silang depan. Salah satu kaki maju disilangkan dengan kaki yang lainnya. Kedua lutut tekuk. Oke. Silang depan lewat depan. Kalau silang belakang disilangkan lewat belakang kaki yang lain. Oke. I think enough for materi pencak silat. Let's move on for the materi senam irama. Oke. Terkait dengan senam irama. Apakah senam irama? Kalian tahu bahwa senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama atau diiringi dengan musik. Mau dangdut, mau pop, mau rock, whatever, silakan. Yang penting definisinya adalah bahwa senam irama adalah gerakan senam yang diiringi dengan irama atau musik. Musik yang dipakai bebas. Keroncong boleh, Mister? Boleh, selama irama tersebut tepat untuk digunakan. Apapun itu boleh. Oke. And then pada senam irama ini itu ada dua teknik dasar yang harus kamu kuasai. Bahwa teknik dasar pada kaki dan juga teknik dasar pada tangan. Jangan lupa hafalkan namanya. Teknik dasar pada kaki, teknik dasar pada tangan. Saya ambil contoh. Teknik dasar pada kaki, ada marching, ada single step, ada double step. Oke. And then ada knee up. Ada heel touch, ada toe touch, dan lain sebagainya. Dan pada tangan, gerakan dasar pada tangan juga banyak. Saya contohkan, ada bicep curl, right? Ada bicep curl, ada butterfly, butterfly atau open window. Ada juga pumping, ada juga chest press, ada chest pull juga ada. Dan lain sebagainya. Kalau kamu sudah tahu namanya, pasti kamu punya gambaran cara melakukan bicep curl seperti apa, cara melakukan double step itu seperti apa. Pasti kamu juga tahu gambarannya. Nah, yang harus kamu tahu itu namanya dan juga gambaran cara melakukannya seperti apa. Oke, itu untuk itu untuk senam irama. I think enough. Let's move on for materi tenis meja. Oke, untuk tenis meja yang harus kalian ketahui, yang pertama definition of tennis table. Apa definisinya? Bahwa tenis meja adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua orang apabila itu kategori tunggal atau 4 orang yang saling berlawanan atau kategori itu dalam kategori ganda. Nah, dengan cara memukul bola menggunakan bat ke meja lawan, area lapangan lawan, melewati atas. Nah, oke, kurang lebih itu definisinya.
Dari definisi tersebut, kita sudah tahu ada beberapa hal. Yang pertama tentang nomor perlombaannya. Tadi disebutkan 2 orang apabila itu kategori tunggal. Maksudnya 2 orang itu 1 lawan 1. Itu tunggal. Kategori tunggal itu bisa tunggal putra ataupun tunggal putri, itu boleh. Ada nomor perlombaannya ada. Maksudnya itu cowok musuh cowok, putri musuh putri. Ada nomor perlombaannya. Next, atau dimainkan oleh 4 orang apabila itu adalah nomor ganda. Berbeda dengan tunggal, ganda ini bisa ganda putra ataupun ganda putri maupun ganda campuran. Ganda campuran itu maksudnya itu adalah cewek dan cowok. Kayak gitu. Oke. Itu dia. Jadi beberapa nomor perlombaan yang bisa dimainkan di dalam pingpong itu adalah ganda putra, ganda putri, ganda campuran. And then tunggal putra dan tunggal putri. Oke. Dari definisi tersebut, kita juga bisa mengetahui alat apa saja yang dipakai dalam badminton. Tadi disebutkan dengan cara memukul bola menggunakan bat ke lapangan lawan melalui atas net. Berarti ada alat apa saja di situ? Kita bisa menyimpulkan. Apa? Yang pertama disebutkan bola. Yang kedua disebutkan bat. Yang ketiga disebutkan lapangan. Yang artinya dalam hal ini because it is tennis table, so lapangannya juga meja berarti. Dan yang terakhir adalah net. Bola, bat, meja, dan juga net. Itu alat-alatnya. Oke. Dan dari itu semuanya, kita beralih menuju ke basic skill of table tennis. Sudah diajarkan juga, sudah dibahas juga pada saat yang lampau tentang salah satu basic skillnya, yaitu grip. Oke, yaitu grip. Ada berapa? Ada 3. Betul, ada 3. Yang pertama adalah pen hold, shake hand, dan juga semi left. Pen hold disebut juga dengan Asian grip. Gripnya orang Asia nih. Walaupun para atlet-atlet Asia juga nggak semuanya pakai pen hold. Tapi disebut pen hold, it is Asian grip. Oke. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya dia cukup mudah. Kelebihannya dia cukup mudah kalau pakai pen hold itu untuk melakukan backhand. Tapi kekurangannya untuk melakukan forehand itu susah. Kenapa? Karena ada beberapa ruas jari yang harus menutupi sebagian karet di dalam batnya, permukaan batnya. Dan kita beralih ke grip yang lain. Setelah pen hold itu ada shake hand. Shake hand itu berarti grip yang dipegang seperti orang bersalaman. Lebih mudah dalam melakukannya. Karena apa? Karena baik untuk melakukan forehand, untuk melakukan backhand, semua permukaan bat itu tidak tertutup oleh salah satu jari. Tapi untuk grip shake hand itu ada kekurangannya, bahwa grip ini itu kurang stabil. Oke, kurang stabil. Kenapa? Karena pegangan hanya terpusat pada gagang batnya saja.
berbeda dengan turunan dari shakehand, yaitu similar grip. Bahwa di similar grip ini sangat mudah untuk melakukan pukulan forehand dan juga sangat stabil. Tetapi kelemahannya untuk melakukan backhand, ada beberapa bagian dari permukaan bat yang tertutupi oleh jari. Itu dia. Oke, itu dia. Oh ya, saya lupa terkait dengan sejarahnya. Oke, terkait dengan sejarahnya. Bahwa sudah diketahui tenis meja, ya, kalau saya bilang waktu itu tenis meja itu awalnya itu adalah kegabutannya para bangsawan Inggris setelah makan malam. Mereka bingung mau ngapain, akhirnya mereka mainan, mukul-mukul bola pakai kertas, pakai kuku di atas meja. Kayak gitu. Yang akhirnya permainan itu disukai oleh para bangsawan, kemudian menular ke masyarakat-masyarakat lebih luas. Dan sebelum nama pingpong, sebelum nama tenis meja diciptakan, dipakai seperti sekarang, itu ada beberapa nama lain dari permainan ini. Permainannya sama, tapi namanya lain. Apa namanya? Ada yang menyebutnya Goshima, ada yang menyebutnya wheel walk, ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, dari dua itu, dari dua permainan itu, dari dua nama itu, kemudian berkembanglah, yang akhirnya namanya berubah menjadi pingpong, sampai dengan akhirnya pingpong dijadikan merek dagang, akhirnya pingpong ini ditinggalkan nama pingpong, beralihlah menjadi tenis meja. Right, I think enough for tenis meja, and then next to makanan sehat. Oke, sedikit tentang makanan sehat, materi makanan sehat yang akan ditampilkan sebagai soal terkait dengan makanan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Terkait dengan menu makanan yang baik, menu makanan yang sehat. Oke, I think enough for kisi-kisi. Silakan disimak videonya, silakan pelajari apa yang saya sampaikan dalam video ini, diingat-ingat apa yang saya sampaikan di dalam video ini, karena yang besok keluar di soal PAT kamu itu tidak keluar dari apa yang saya sampaikan dalam video ini. So, fokus untuk belajar, nggak usah belajar melebar-lebar kemanapun, hanya belajar pada video ini dan catatan kamu yang sesuai dengan video ini. Oke, itu saja dari saya. Thank you for your attention, thank you for your watching. Tetap semangat, harus belajar, kalian pasti bisa. Oke, thank you, see you, bye-bye.